Bu Bos, kamu sudah datang? Bos menunggu sejak tadi. Bagaimana dia tahu kalau kamu datang? Cepatlah masuk. Memang ini kayu yang bagus. Tapi, aku nggak menginginkannya. Maaf mengganggu. Nggak mengganggu. Bawalah pergi. Kak Ye. Ada apa? Kamu mengagetkanku, Kak Ye. Kamu datang. Iya. Dokumen yang kamu lupa ada di kamar. Kebetulan aku mau mencari Li, jadi aku sekalian bawa kemari untukmu. Kita bertemu lagi. Kamu memang hantu yang tidak mau pergi ya? Seharusnya ini adalah dialogku kan? Kamu jangan salah paham. Aku baru ingin mendorongnya menjauh. Kak Ye, bukankah kamu bilang kalau kayu cemara ini sangat bagus? Tapi aku juga bilang kalau aku nggak mau. Ayo, kita pergi ke studio. Kak Ye, kayu Yang, cemara ini... antar tamu kita. Dengarkan aku. Aku tahu. Aku tahu karena aku sudah mengenalmu sekian lama. Memangnya aku nggak tahu kamu orang seperti apa. Lagi pula, kamu memiliki etika kerja yang begitu tinggi. Aku pasti nggak akan salah paham. Jadi kamu pikir ini karena etika kerjaku? Iya kan? Oh, selain itu kamu juga tahu orang seperti apa Zhang Yulu itu. Aku nggak akan salah paham. Kamu nggak perlu khawatir. PR tua. Aku bukan khawatir kamu salah paham. Aku khawatir kamu memikirkan hal yang enggak-enggak. Aku tahu. Aku nggak akan berpikir yang enggak-enggak. Kamu sangat disiplin diri. Jadi aku nggak akan khawatir. Sudah ya, aku mau mencari Li. Sampai jumpa di rumah. Nanti aku jemput. Nggak perlu, aku bisa pulang sendiri kok. Aku pergi dulu. Li, kamu nggak boleh minum alkohol dengan perut kosong. Tidak apa-apa. Aku bisa bicara jelas kalau sudah minum. Ya sudahlah, alkoholnya juga sudah kamu minum. Bicaralah. Arto, andai kata aku tidak jadi memproduksi acara itu, apa kamu menyalahkan aku? Nggak mau produksi acara lagi. Kenapa? Perekrutan sponsor untuk acara ini berjalan dengan lancar, bergantung pada Sing Chan. Sedangkan aku dan Sing Chan, dari cara kami bekerja, hingga konsep untuk acara ini, serta pada prinsip menjadi manusia, semua punya perbedaan yang besar. Yuseng menjadi bos, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku mundur dari acara itu, semua akan terhindar dari masalah. Kalau kamu pergi dari acara ini dan meninggalkanku sendiri, aku juga gak akan ikut lagi. Kamu harus terus merekam acaramu. Selain itu aku juga merasa Yesue makin memperlakukanmu dengan baik. Aku rasa kalian punya kesempatan. Kamu harus kumpulkan uang untuk ke Jepang, mewujudkan impianmu secepat mungkin. Kamu jangan membicarakanku. Bagaimana denganmu? Gak ingin berdiskusi lagi dengan Pak Yu. Bukannya sebelumnya cara kalian bekerja selalu sejalan, hah? Apa kamu tahu? Sebelum hari ini, aku masih menyimpan sebuah ilusi tentangnya. Karena aku merasa setidaknya kami cocok urusan pekerjaan. Tapi setelah kejadian hari ini, aku merasa kalau aku tidak lagi mengenalnya. Artuo, kenapa manusia itu sangat mudah berubah?
Bagaimana cita-cita dan keyakinan di masa lalu bisa begitu mudahnya berubah? Pada saat kami baru pertama kali memulai bisnis, kami semua dipenuhi dengan semangat dan juga penuh dengan rasa percaya diri. Semua berkata ingin membuat sebuah program acara yang paling populer dan orisinil. Tapi kenapa hanya dalam sekejap mata, dia memilih program acara yang bisa menghasilkan uang, tapi tanpa batas moral sama sekali. Artuo, coba beritahu aku kenapa manusia bisa berubah. Hatiku benar-benar merasa sangat sesak. Halo, Halo. tagihan untuk ruang Tokyo itu catat saja ke dalam tagihanku. Baik, mohon tunggu sebentar ya. Kemudian, tolong pesankan sopir pengganti. Baik. Kamu tahu, Li, dengar ucapanmu tadi aku jadi ragu. Apa harus terus melanjutkan atau enggak? Kamu jangan merasa ragu. Kamu harus tetap melanjutkan acara ini, juga harus mendapatkan uang hadiahnya. Saat ini, inilah hal yang bisa aku lakukan untukmu. Sekalian juga menyelesaikan urusan pernikahanmu. Kenapa malah mengalihkan pembicaraan kepadaku? Hari ini aku datang ke sini hanya ingin mendengarkan semua keluh kesahmu. Artuo, ingat baik-baik. Kalau kamu bertemu dengan orang yang kamu suka, kamu harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengonfirmasi perasaanmu dan perasaannya. Jangan menjadi tidak jelas. Jangan ragu untuk melangkah maju. Saat kamu harus melangkah maju, maka melangkahlah. Jika dia menyukaimu, dia pasti akan melangkah 99 langkah untuk mencarimu. Terus kamu gak berencana untuk mengambil satu langkah pun? Meskipun aku melangkah sebanyak 99 langkah, tidak ada gunanya. Kami berada di arah yang berbeda. Apabila ada hal-hal yang menyulitkanmu di acara itu, segera beritahu aku. Kakakmu ini masih sanggup untuk melindungimu. Kamu mau kemana? Aku mau memuntahkan frustasiku di masa lalu dan memulainya dari awal. Pagi. Pagi. Aku mau pergi ke ruang rekaman. Aku pergi ke studio. Sampai jumpa nanti sore. Kamu... Aku mengundurkan diri. Kamu bukan anak kecil lagi, jangan bertindak berdasarkan emosi. Kamu mengenal aku. Kapan aku bertindak berdasarkan emosi? Bukankah saat ini kamu bertindak berdasarkan emosi? Jika kamu nggak berasa ingin bekerja sama dengan Sing-chan, aku akan mengatur proyek lain untukmu. Tidak perlu. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Hari ini aku datang hanya untuk memberitahumu. Aku pergi dulu. Kalau nanti menghadiri acara jamuan makan, tolaklah minuman alkohol. Kalau sakit kepala tidak ada yang memedulikanmu. Hei, Selalu begini. Kalian tidak bosan? Aku saja bosan. Ini hanya kata-kata yang tidak sesuai dengan isi hati. Kalian saudara yang baik untukku, kan? Bukan. Kalian ini? Artuo, hari ini kamu pulang dan istirahat. Yuk, bawa Artuo keluar. Baik. Moyu, kamu masih ada satu monolog lagi. Rekam dulu. Aku duluan ya. Iya, baiklah. Ini, kubuatkan teh panas. Terima kasih. Kamu minta izin saja. Untuk apa memaksakan diri?
Mana mungkin aku berani meminta izin lagi. Terakhir kali aku sudah banyak buang waktu kalian. Bagaimana keadaanmu, Ertuo? Sudah merasa lebih baik? Kamoyo, aku sudah merasa jauh lebih baik. Hanya pinggangku saja yang pegal, gak punya tenaga. Maafkan aku ya. Ini sangat wajar. Saat sedang datang bulan, aku juga seperti ini. Kehidupan seorang wanita itu harus menanggung rasa sakit. Siapa yang harus menanggung rasa sakit? Membawa begitu banyak makanan. Kenapa kamu datang kemari? Aku kebetulan lewat, sekalian memberikan sedikit hadiah buat kalian. Menurutku, lebih baik memberi hadiah pada seseorang. Latihan. Terima kasih ya. Hanya sekalian saja. Mari makan bersama, masih ada banyak. Terima kasih, Letian. Aku sudah lama tidak makan kue. Kue ini rasanya sangat enak. Jujur, kamu begitu perhatian. Apa ada tujuan tersembunyi? Tujuan tersembunyi apa? Seseorang telah menolakku beberapa waktu yang lalu. Latihan. Kamu makan kuenya lebih banyak. Aku salah. Kenapa wajahmu sangat pucat? Biar aku antar kamu pulang. Oh, gak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri naik taksi. Ertuo, biarkan Letian yang mengantarmu ya. Saat ini tubuhmu sedang tidak memungkinkan. Mana yang tidak nyaman? Apa perlu ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit pun tidak ada gunanya. Bawa dia pulang, buatkan air gula merah banyak untuknya. Ayo pergi, biar aku antar. Kalau begitu aku pamit pulang dulu. Pergilah. Hati-hati di jalan. Baik. Aku bisa jalan sendiri, gak perlu mama papaku. Kenapa tidak perlu? Barusan hampir tersandung. Itu karena tadi aku gak lihat jelas. Kamu sungguh gak perlu mama papaku. Tidak bisa. Aku melakukan ini demi keselamatanmu. Latihan. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, kita benar-benar gak akan bisa berteman lagi. Bupe, jangan pikirkan yang tidak perlu. Ini caraku memperlakukan teman. Saat ini, anggaplah aku sebagai temanmu. Jadi tolong izinkan aku untuk mengantar temanku pulang ke rumah. Lepaskan dia. Kenapa kamu datang juga? Aku hanya sekalian lewat. Kamu kenapa? Kamu gak enak badan? Gak apa-apa, tiduran sebentar juga baik. Terima kasih ya. Di sini biar aku saja yang urus. Aku akan bawanya pulang. Sama-sama, aku sangat senang. Namun Kak Ye, kerjamu tidak sibuk dan sering ada waktu luang ya? Sesibuk apapun, aku akan selalu menjemputnya. Ayo pergi. Latihan, kami pulang duluan ya. Terima kasih ya. Ayo pergi. Sudah selesai? Kamu sudah baik kan? Aku sudah gak apa-apa. Jika badanmu masih sakit, jangan dipaksakan. Siapa yang merias wajahmu? Apa ada masalah? Nggak ada masalah. Ini terlalu tebal. Hapus saja.
Kita kan sedang melakukan syuting. Kalau kena cahaya, riasannya tidak terlihat jelas. Tidak mungkin meriasnya seperti biasa. Siapa yang bilang kalau riasan panggung itu harus setebal ini? Itu berlebihan, bukan? Kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi setiap orang, kan? Aku jauh lebih mengerti dia. Buat riasannya lebih tipis. Hapus perwarna pipi dan lipstiknya. Tolong bantuannya. Untuk menyesuaikannya kembali. Ayo. Baik kalian berdua, saat ini kita akan mengambil adegan tentang keseharian kehidupan kalian berdua saat berada di rumah. Kalian berdua bisa menggosok gigi dan bermesraan sedikit, lalu duduk di sana makan sarapan. Baik, mari kita menyesuaikan posisi sekali ya. Mari bersiap-siap. Mulai. Bagus, saat gosok gigi, pria bisa membantu pihak wanita untuk memencetkan pasta gigi. Dengan begini, kalian berdua akan terlihat lebih mesra. Makan sarapan. Ya, bagus. Saling mengoporkan makanan. Tuangkan sedikit susu atau semacamnya. Masih. Ayo. Mau makan? Oke, berhenti. Kita akan bersiap untuk rekaman. Ayo semua tim, bersiap untuk merekam. Hai, Pak Yu, kamu juga datang ke lokasi syuting. meminta bantuan kalian untuk merekam video promosi. Pastinya aku datang. Kalau enggak, aku nggak akan tahu kakak yang satu ini akan membuat masalah apa lagi di lokasi syuting. Benar juga, kalau memang benar terjadi sesuatu, hanya kamu yang bisa berkomunikasi dengannya. Pak Yu, apa menurutmu pekerjaan di akhir-akhir ini menghadapi masalah? Hanya untuk program di musim ini dia... Kalian sudah kenal sejak kecil, iya kan? Hubungan kami sangat erat. Selain itu, orang tua kami juga saling mengenal dan sangat akrab. Sebenarnya Lee itu memang terlihat sangat ceroboh dari luar, tapi sebenarnya dia sangat teliti dalam melakukan sesuatu. Terkadang dia bisa merasa terlalu khawatir, tapi dia sama sekali bukan tipe orang yang perhitungan. Kamu akan merasa kalau dia bisa membuat orang lain merasa sangat nyaman. Aku sebaliknya, kalau dia itu berhati-hati. Jadi menyebabkan banyak pemikiran yang terlalu konservatif. Banyak hal yang nggak berani dia lakukan dengan leluasa. Dia sangat hati-hati. Itu karena dia bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Kalau kamu berkata seperti ini, itu benar juga. Kalau di luar pekerjaan, Pak Yu, kamu ingin mengetahui bagian mananya di luar pekerjaan? Kamu bisa tanya langsung padanya. Dia pasti akan bersedia memberitahukannya. cepatlah cari perias. Belum mata palsumu hampir lepas. Oh, Kita akan merekam adegan tentang aktivitas keseharian kalian. Kita juga tidak akan merekam suaranya. Kalian lakukan saja interaksi kalian biasa. Buat lebih santai, lalu dengarkan aba-abaku. Misalnya, siapa menatap siapa, atau berpegangan tangan. Sama seperti biasanya saat di rumah. Berusaha untuk lebih rileks. Apakah sudah mengerti? Begini saja. Untuk adegan ini kita telanjang kaki. Kalian lepaskan sepatu dan syuting tanpa alas kaki. Saat aku berikan aba-aba, kalian tinggal ikuti saja. Ada satu hal yang harus diingat, jangan sekali-kali melihat ke arah kamera. Asal kalian tidak melihat kamera, tidak akan ada masalah. Aku akan terus merekam dari sebelah sana, oke? Semua departemen bersiap, kita mulai syuting. Bersiap untuk syuting yang sebenarnya. Kamera menyala. Mulai. Pria menggenggam tangan wanita.
Benar, tangan pria yang satu lagi diletakkan di bahu wanita. Rangkul dengan lembut saja. Bagus, kalian berdua saling menatap. Bagus, mengobrol santai apa saja. Sama seperti saat kalian biasa mengobrol di rumah. Bagaimana tidurmu semalam? Tidurku selalu sangat nyenyak. Sepertinya kamu nggak punya topik obrolan. Kamu pasti merasa ngobrol dengan Yushang lebih menarik, bukan? Bagaimana ini bisa dibandingkan? Aku nggak akrab dengan Pak Yu. Oh ya? Lalu kenapa tadi kamu mengobrol dengannya di kursi ini selama 7 menit 32 detik? Boleh, bagus. Kondisi kalian sangat bagus ya, sangat alami. Ayo, kalian berdua berdiri, kita akan merekam satu set adegan lagi. Bagus, pihak wanita berjinjit. Cium pipi pihak pria. Jinjit. Condongkan tubuhmu sedikit ke depan. Sepertinya kurang tinggi ya. Dengan begini, kamu bisa menciumku. Ayo. Ayo, kenapa harus malu? Hanya mencium pipi saja kan? Tutup matamu. Tutup. Maju sedikit lagi. Putar ke arah kanan. Fakta membuktikan kalau aku yang melakukannya akan lebih cepat. Gak perlu berterima kasih. Hanya bantuan kecil. Bagus, lewat. Sangat bagus ya. Halo Bu, ada apa? Ertuo, kamu di mana? Kamu sedang sibuk. Aku baru saja selesai syuting video promosi hari ini. Kalau begitu cepat pulang. Ibu tadi sedang membereskan lemari pakaian, tiba-tiba ibu jatuh. Ibu sudah istirahat, tapi setiap gerak terasa sakit. Temani ibu ke rumah sakit untuk periksa. Baik, kalau begitu Ibu jangan bergerak dulu ya. Aku akan segera pulang, ya. Baiklah. Ertuo, kamu jangan panik. Bibi Chang datang untuk menolong ibu. Sekarang ibu sudah duduk di sofa. Kamu hati-hati di jalan ya. Oh, ya. Jangan khawatir ya, Bu. Ibu harus hati-hati di sana. Bibi kenapa? Ibuku bilang dia terjatuh saat sedang memindahkan barang. Kakinya terbentur, sekarang dia nggak bisa bergerak. Aku harus segera pulang. Biar ku antar. Terima kasih. Ibu, apa yang terjadi? Sakit Bibi. sekali. Kamu juga datang. Jangan hati-hati. disentuh. Baik, aku nggak akan Hati-hati. menyentuh. Bibi, sepertinya pergelangan kaki Anda cedera. Harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Ayo ke rumah sakit. Ayo, Sakit. biar aku gendong. Menggendongku? Bibi, biar aku yang menggendong Anda. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Aku akan jalan pelan-pelan. Au. Bibi, naiklah. Gak apa-apa. Baiklah, aku jadi merepotkan. Hati-hati, Bu. Maafnya jadi merepotkanmu. Kalau tahu aku mau digendong, aku turunkan dulu berat badanku. Ayo, jalan. Maaf ya. Pelan-pelan. Terima kasih. Aduh, sakit sekali. Hati-hati, Bu. Terima kasih ya. Pelan-pelan. Artua, kamu temani Bibi periksa dulu.
Aku akan mengurus administrasi. Ada di tas di bagian luar. Ini, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Masih diperiksa? Dokter curiga ada keretakan pada tulang pergelangan kaki. Katanya masih harus dironsen. Apa tekanan darah dalam laporan pemeriksaan Bibi? Selama 2 tahun ini normal? Gak pernah dengar dia bilang ada masalah dengan tekanan darah. Selama 2 tahun ini aku terus menyuruhnya melakukan pemeriksaan rutin. Tapi dia selalu alasan kalau kondisi tubuhnya dirinya lah yang tahu. Kalau begitu, kali ini lakukan pemeriksaan menyeluruh. Gak perlu khawatir soal biaya. Itu urusan nanti. Setelah tabunganku cukup, aku akan segera melunasi ya. Yesue. Terima kasih. Aku akan telepon dulu, segera kembali. Halo? Halo, Paman. Video promosi yang kamu syuting bersama Ertuo sudah kukirim ke surelmu. Baik. Kamu sedang apa? Aku ada janji dengan klien soal proyek. Bersama Tangli? Bukan, bersama Singchen. Apa kamu akan merasa tertarik pada gadis yang sering menghabiskan waktu bersamamu? Yes, Wei, apa ini dirimu? Aku nggak percaya kata-kata ini keluar dari mulutmu. Kenapa? Di jam segini, mau membahas topik tentang wanita. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Jika suka ya katakan saja. Jika nggak ada rasa, jangan tunjukkan perhatian di luar urusan pekerjaan. Hanya demi pesona pria sejati yang kamu sebutkan. Terus sekarang apa kamu lagi memberiku peringatan dengan status sebagai pacar Ertuo? Nggak perlu dibuat rumit. Aku memberimu peringatan dengan status sebagai pamanmu. Ada apa dengannya hari ini? Wah, lebih bagus dari yang kubayangkan. Orang-orang editor ini benar-benar bisa menyulap sesuatu yang buruk jadi luar biasa. Oh ya? Tidakkah kamu merasa ada banyak detail yang terlihat tidak alami? Detail yang mana? Misalnya, tatapan matamu saat melihatku. Ekspresimu saat bicara padaku terasa sangat kaku. Kamu seharusnya lebih menjiwai. Oh iya, menurutku lumayan. Yusheng bilang pada syuting acara berikutnya akan ada satu video promosi lagi. Digunakan untuk meningkatkan popularitas. Supaya syuting berikutnya bisa terlihat lebih alami, kita harus berlatih lebih awal. Boleh, nggak masalah. Bagaimana latihannya? Pertama, masalah panggilan. Kamu nggak boleh memanggil nama lengkapku. Kalau begitu panggil apa? Terserah saja, senyamanmu. Asal bukan nama lengkap saja. Kalau begitu bagaimana kalau Sui? Saat kamu memanggilnya, kamu harus memasukkan lebih banyak perasaan. Sekarang rasanya seperti dua orang yang gak saling kenal, terasa seperti sedang memanggil orang asing. Sui? Sedikit lebih baik. Kupikir, kamu bisa membuatnya lebih hangat lagi. Sekarang suaramu sama sekali gak ada kehangatan.
Sue. Aku tahu. Itu masalah pada suku kata terakhirnya. Jangan akhiri suaranya terlalu cepat. Pengakhiri suara jangan terlalu cepat. Maksudnya, buatlah lebih seperti bahasa sehari-hari. Jangan terlalu kaku dan sempurna, ini bukan siaran radio. Sue. Erto, Kamu memanggilku Artu. bukankah namamu memang Erto? Kenapa rasanya agak beda dengan saat orang lain yang memanggil? Apa? Nggak ada apa-apa. Selanjutnya latihan apa? Kita harus saling bertukar satu rahasia. Bertukar rahasia? Iya, sebuah rahasia. Saat orang lain bertanya kepada kita harus mencocokkan jawaban kita dulu kan? Tapi sepertinya aku nggak punya rahasia. Sebenarnya nggak sesulit itu. Apa saja boleh. Misalnya, kamu dulu pernah suka dengan siapa? Hal semacam ini juga boleh. Saat SD apakah dihitung? Ada lagi? SMA? Universitas? Mana mungkin? Ada. Hmm? Ada satu. Siapa? Allen. Sepertinya mati lampu. Gak apa-apa, Yesue, jangan takut. Aku akan cari lilin. Kamu tunggu di sini ya. Sudah ketemu? Apa sekarang sudah merasa lebih baik? Sudah nggak apa-apa. Gimana kalau kita lanjutin obrolan kita? Kalau ngobrol tentang hal lain pasti nggak akan merasa takut lagi. Baik. Tadi kamu bilang Ellen yang kamu suka itu siapa dia? Apa dia temanmu? Dia seorang komposer. Di banyak anime produksi besar ada karya-karyanya. Kamu mau dengar lagunya? Nggak perlu. Dilihat dari ucapanmu yang begitu hebat. Menurutku itu terlalu dibesar-besarkan. Helen itu idolaku. Dia seorang komposer terhebat yang ada di seluruh dunia. Orang yang antri memintanya membuat lagu bisa mengelilingi Tiananmen beberapa putaran. Jangan-jangan dia itu seorang otaku garis keras. Sekalipun dia otaku garis keras, dia pasti otaku yang keren dan tampan seperti Toshi. Kamu merasa dia keren dan tampan? Pernah melihatnya langsung? Belum pernah. Ellen idolaku itu sangat rendah hati. Usahaku mencari profilnya hampir menyaingi agen FBI Amerika. Menceritakannya dengan begitu sempurna. Hati-hati kecewa saat bertemu. Kecewa saat bertemu aslinya. Itu karena dia adalah sesosok vampir yang sangat tampan. Sudahlah, lampunya sudah menyala. Aku mau pergi tidur, malas bicara denganmu. Berani-beraninya menjelekkan Ellen, idolaku. Selamat malam.
Kak Li, kenapa kesini? Kamu... Jangan salah paham. Aku menemani Pak Yu menghadiri jamuan makan. Pak Yu minum terlalu banyak, jadi aku mengantarnya pulang. Aku ada urusan dengannya. Silakan masuk. Aku panggilkan Pak Yu. Kak Li, air ini sudah kucampur madu. Nanti setelah Pak Yu sadar, tolong minumkan ke dia. Kalau begitu, aku pulang dulu. Li, mana Xingchen? Bukannya dia yang mengantarku? Dia sudah pergi. Aku terus menelponmu tapi tidak diangkat, jadi aku kemari. Terima kasih. Hanya kamu yang paham aku. Tidak perlu, itu Xingchen yang membuatnya. Kamu... Aku kesini ingin membicarakan masalah Ertuo. Kuharap demi pertemanan kita selama bertahun-tahun, kamu bisa lebih menjaga Ertuo di acara itu. Ertuo adalah bintang tamuku sekaligus temanku. Aku pasti akan sangat memperhatikannya. Syukurlah kalau begitu. Aku ingin berkata, Li. Jangan menganggap Xingchen seburuk itu. Dia juga melakukan ini demi perusahaan. Jika bukan karena sponsor yang ditariknya, musim kedua ini belum tentu bisa berjalan. Jadi kalian adalah mitra terbaik ya? Bisa gak jangan bawa urusan pribadi? Jangan bawa urusan pribadi. Antara aku dan kamu sudah tidak ada urusan pekerjaan lagi. Sekarang aku datang membicarakan urusan pribadi denganmu. Kamu bilang tidak ada hubungan dengannya. Lalu dengan kita? Kita ini selain hubungan pekerjaan, apa masih ada hubungan yang lain? Sudah bertahun-tahun, aku mengira hubungan kita akan mengalir secara alami. Jika aku yang terlalu banyak berharap, aku minta maaf. Maka sekarang secara resmi, aku memberitahumu. Aku menyukaimu. Bagaimana denganmu?不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我
内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。